Halo teman-teman, hari ini saya akan berbagi cerita tentang teror di Pulau Kelam, Kalimantan Tengah. Di tengah Kalimantan Tengah terdapat sebuah pulau misterius bernama Pulau Kelam. Pulau ini dikenal oleh penduduk lokal sebagai tempat terkutuk, di mana roh-roh jahat berkeliaran bebas dan mengganggu siapa saja yang berani menginjakkan kaki di sana. Menurut legenda, pulau ini pernah menjadi tempat sebuah kerajaan kuno yang hilang secara misterius bersama seluruh penghuninya. Suatu hari, sekelompok peneliti arkeologi yang dipimpin oleh seorang profesor bernama Dr. Andi memutuskan untuk menjelajahi Pulau Kelam tersebut. Mereka tertarik oleh cerita-cerita kuno tentang harta karun yang tersembunyi di sana. Meskipun telah diperingatkan oleh penduduk desa terdekat, Dr. Andi dan timnya tetap melanjutkan ekspedisi mereka yang penuh bersemangat. Tim tersebut terdiri dari 5 orang, yaitu Dr. Andi Ratna, seorang ahli antropologi Budi, seorang arkeolog muda yang bernama Hasan, seorang pemandu lokal, dan Farid, seorang fotografer. Setelah menyeberangi sungai yang deras dan melewati hutan lebat, mereka akhirnya tiba di pantai Pulau Kelam tersebut. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan awan hitam tebal mulai menutupi matahari. Suasana yang semula penuh bersemangat berubah menjadi tegang dan mencekam. Dr. Andi merasakan ketegangan dalam timnya, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang dan memotivasi mereka semua. Saat tim mulai memasuki hutan pulau, mereka mendengar suara-suara aneh, rintihan halus, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas terdengar dari segala arah. Pohon-pohon besar dan akar-akar menjalar seakan hidup, menghalangi jalan mereka. Lalu Ratna merasakan ada yang mengikutinya, dan dia mulai panik. Hasan yang biasanya tenang pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutannya, mengingatkan mereka pada cerita-cerita mengerikan yang pernah ia dengar dari penduduk lokal. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang tersembunyi di antara semak belukar. Jalan tersebut tampak tidak pernah dilalui manusia selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jalan tersebut hingga tiba di sebuah desa yang sepi. Rumah-rumah tua yang terbuat dari kayu berdiri di sepanjang jalan yang berdebu. Suasana desa itu sangat menyeramkan, dan daun-daun kering yang berserakan di jendela-jendela yang tertutup debu tebal. Di salah satu rumah, Budi menemukan sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan tangan. Ia membukanya dan mulai membaca. Buku itu berisi catatan seorang penduduk desa yang menceritakan bagaimana desa mereka dihantui oleh roh-roh jahat. Mereka yang tinggal di desa tersebut perlahan-lahan menghilang satu persatu tanpa jejak terakhir. Penulis buku itu tersebut menulis tentang ritual yang dilakukan oleh para sesepuh desa untuk menenangkan roh-roh tersebut. Tetapi ritual itu gagal dan malah membuat arwah-arwah semakin marah. Malam pun tiba dengan cepat, dan tim memutuskan untuk mendirikan kemah di tengah desa. Ketika malam semakin larut, mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Tenda-tenda bergoyang tanpa angin, dan suara langkah kaki terdengar di luar kemah. Dr. Andi berusaha menenangkan timnya, tetapi ketakutan telah merasuki dalam diri mereka semua. Farid mencoba mengambil foto untuk
mendokumentasikan kejadian aneh tersebut, tetapi hasilnya hanya foto-foto buram yang penuh dengan bayangan. Pada tengah malam, teriakan keras memecah keheningan. Ratna menghilang dari tendanya. Dokter Andi dan tim lainnya mencari dengan panik, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak-jejak kaki yang lenyap di dalam hutan. Ketakutan semakin mencekram mereka saat mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di pulau itu. Budi yang selalu ceria kini terlihat sangat ketakutan. Hasan terus mengucapkan doa-doa dalam bahasa lokal, berharap bisa melindungi mereka dari mara bahaya. Satu persatu anggota tim mulai menghilang. Mereka yang tersisa mulai melihat bayangan-bayangan aneh dan mendengar bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Farid yang mencoba merekam kejadian tersebut tiba-tiba terseret ke dalam kegelapan. Hasan yang berusaha menolong malah menghilang tanpa jejak. Dokter Andi yang kini sendirian mencoba melarikan diri dari pulau tersebut. Tetapi setiap jalan keluar tampak tertutup oleh kegelapan yang sangat pekat. Akhirnya Dokter Andi tiba di tepi pantai, dan di hadapannya ombak menghempas keras dan langit tampak semakin gelap. Ia berlari menuju perahu, tetapi langkahnya terhenti oleh sosok bayangan tinggi yang berdiri di hadapannya. Dengan mata merah menyala dan senyum yang sangat menyeramkan, sosok itu melangkah mendekati Dokter Andi, dan Dokter Andi merasakan hawa dingin yang menyelubungi tubuhnya, membuatnya sangat sulit bergerak. Dalam kepanikannya, Dokter Andi mencoba melawan sosok itu, tetapi setiap usahanya hanyalah sia-sia. Sosok itu semakin mendekat, hingga akhirnya Dokter Andi merasakan cengkraman yang teramat sangat kuat di lengannya. Ia berteriak keras, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapannya malam. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan perahu tim ekspedisi terdampar di tepi sungai, kosong dan tanpa penghuni. Tidak ada yang pernah mendengarkan kabarnya dari Dokter Andi dan timnya. Pulau Kelam tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan di tengah-tengah Kalimantan Tengah. Legenda tentang roh-roh jahat dan orang-orang yang menghilang tanpa jejak terus hidup di kalangan penduduk lokal. Bagi mereka yang berani dan penasaran, pulau itu tetap menanti setiap dan siap menelan siapa saja yang datang mencari kebenaran di balik kegelapan yang abadi. Selamat malam, dan ingatlah, beberapa rahasia lebih baik tetap tersembunyi di balik bayang-bayang. Jangan pernah meremehkan kisah-kisah lama, karena mungkin saja kebenaran yang tersembunyi di baliknya lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Oke, itu aja cerita yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.